Ini kalau berbicara tentang perempuan tuh dalam banget ya. Maksudnya kalau saya pribadi melihat perempuan Bali itu satu kata, kuat. Di situ itu ada semacam stigma dan tanda kutip kalau kita perempuan bekerjanya di malam hari gitu. Cuman kalau saya pribadi sih kita harus positif ya. Maksudnya karena memang kerja gitu loh. Kalau yang saya alami memang kerjaan saya memang malam, jadi manggungnya malam, jadi pulangnya juga malam banget kayak gitu. Jadi ya saya sih kalau yang begitu saya cuman ya udahlah, orangnya nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu di sini sama perempuan, jangan izinkan orang lain untuk melakukan kekerasan pada kita, gitu aja. Itu kita kan udah dewasa ya. Mungkin kalau kita tidak bisa sendiri, kita bisa sharing sama orang, sama teman, tolongin aku dong, aku di ini gitu. Om Swastiastu, selamat tahun Gema Bali. Oke, hari ini kita sudah mengundang kembali ya. Kemarin saya sudah menjanjikan kalau kita akan berbincang-bincang seputar perempuan Bali, tentunya masih bersama perempuan Bali yang sangat menginspirasi dari seni yang telah melekat di darahnya. Inilah dia Mbok Agung Acha. Halo, Om Swastiastu, selamat tahun Gema Bali dan Ge Alit. Kita berjumpa lagi. Betul, senang sekali Om Agung akhirnya bisa berjumpa lagi. Kalau kemarin kita bahasnya tentang seni gitu ya, seni adalah belahan jiwa. Kalau sekarang kita akan lebih ke perempuan Bali karena saya juga ngelihat keseharian Mbok Agung gitu di YouTube gitu, sering banget nge-share tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan Bali. Iya. Nah, dari Mbok Agung sendiri, Mbok Agung memandang perempuan Bali itu dan sebagai perempuan Bali juga seperti apa? Ini kalau berbicara tentang perempuan tuh dalam banget ya. Maksudnya kalau saya pribadi melihat perempuan Bali itu satu kata, kuat. Kenapa bisa terpilih kata kuat? Begini, jadi banyak peran ganda yang harus, mungkin bukan ganda, triple, lebih mungkin ya. Satu, kalau misalkan sudah menikah itu berperan sebagai seorang ibu, kemudian sebagai perempuan Bali yang menikah tuh kan ngayah di tempat suami ya, maksudnya kayak di Banjar, kayak di puranya itu juga perannya. Belum lagi kalau perempuan Bali yang selain menjadi ibu rumah tangga, kemudian ngayah juga, kemudian bekerja juga untuk membantu suami untuk mencari nafkah, itu dari situ saya melihat banyak banget teman-teman saya juga sebagai perempuan Bali yang menjalani itu semua. Jadi satu kata untuk perempuan Bali itu kuat. Dari situ saya melihat. Iya betul, apalagi kalau saya rasa dari penjabaran itu Mbok Agung juga salah satu yang melakoni itu ya. Selain juga kita semua deh kayaknya. Selain juga menjadi ibu rumah tangga kan Mbok Agung juga aktif banget tuh di dunia seni. Kira-kira ada nggak gunjingan gitu Mbok? Apalagi kita tahu kalau kita bekerja di bidang seni itu mungkin contoh deh Mbok Agung undangan manggung kan kita jarang yang pagi-pagi gitu ya. Pasti dari sore ke malam hingga mungkin pagi kita baru pulang gitu. Betul. Ada nggak kira-kira stigma buruk mungkin yang Mbok Agung pernah alami? Ada banget. Jadi gini, mungkin bukan di dunia seni aja ya, di dunia perkantoran juga, karena dulu kan saya juga bekerja di sebuah bank ya. Kita juga misalkan kalau akhir bulan itu kan lembur sampai malam kayak gitu. Terus orang yang tidak paham, kadang orang sekitar kita kan pemikirannya itu nggak satu visi misi sama kita. Jadi pasti dia bilang, ini ngapain sih kerja dari pagi sampai malam, memang dia kemana ya? Nah, jadi itu pasti ada. Itu kembali lagi perempuan yang kena. Kalau laki-laki pergi sampai malam, ini bukan berbicara masalah perempuan dan laki-laki ya, tapi begitu adanya. Kalau laki-laki sampai malam, oh dia kerja. Terus kalau perempuan sampai malam, kerja apa sih dia pulangnya jam segini? Dipertanyakan ya. Jadi di situ itu ada semacam stigma dan tanda kutip kalau kita perempuan bekerjanya di malam hari gitu. Cuman kalau saya pribadi sih
kita harus positif ya. Maksudnya karena memang kerja gitu loh. Kalau yang saya alami memang kerjaan saya memang malam. Jadi manggungnya malam. Jadi pulangnya juga malam banget kayak gitu. Jadi ya saya sih kalau yang begitu saya cuman ya udahlah, orangnya nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu di sini. Soalnya bener ya, ketika kita berbicara perempuan Bali itu kalau kita nggak kuat ya bisa-bisa jadi depresi, jadi stres juga. Chaos loh. Iya, contoh deh, Mogong. Saya kan berkasta juga kalau di Bali kan kita masih istilahnya ada kasta-kastaan gitu ya. Terus ketika misalkan punya pacar atau apa, pacarnya orang berkasta nggak, orangnya sama nggak atau apa gitu. Apalagi Mogong yang kastanya juga tinggi banget gitu. Aduh, kalau iya sih kita tidak memungkiri ya, kalau di Bali itu masih ada kasta. Jadi kalau buat saya pribadi sih itu susah nih kalau berbicara ini nih ya. Itu kan udah kayak mendarah daging yang seperti itu. Tapi kalau memang kita berjodohnya dengan orang yang tidak berkasta atau orang yang berbeda agama, mungkin berbeda suku apa gitu. Buat saya sih itu jodoh ya. Jadi kembali diterima aja. Betul ya. Yang penting happy, kitanya happy, kita tunjukkan kalau pilihan kita itu memang resiko yang akan kita tanggung sendiri seperti itu. Benar, kadang kan stigma di masyarakat itu gitu ya, ketika misalkan orang yang mohon maaf nih tidak berkasta menikah sama orang yang berkasta pasti akan diagung-agungkan mungkin dengan keluarga besarnya atau apa ketika dia istilahnya naik kasta, padahal sebenarnya di Bali sudah tidak menerapkan sistem kasta mungkin ya. Kalau sekarang lebih dikenal sistem warna, mungkin berdasarkan pekerjaannya itu. Betul. Kalau sekarang sih kalau saya sendiri sih menilai orang itu dari etika dia ya, dari cara dia berbicara, dari cara dia menghargai orang. Nah, di situ tuh kita bisa melihat strata orang tuh di situ kalau menurut saya. Ya, benar sih, cuman ya memang terkadang memang beberapa orang tuh banyak yang gitu ketika masih ada. Kita yang berkasta misalkan menikah istilahnya dengan orang yang tidak berkasta karena istilahnya nyerot atau terkadang jadi gunjingan juga kan, sakit hati juga nih kita. Saya pernah mengalaminya itu. Jadi itu sudah pernah saya alami. Cuman pesan saya untuk para perempuan Bali yang berkasta, jadi apapun yang kamu putuskan untuk hidup kamu itu silahkan ikuti kata hati gitu. Intinya yang penting resiko ditanggung sendiri, itu aja. Maksudnya kemungkinan terburuk yang akan terjadi itu dia sudah paham gitu. Jadi intinya itu tidak ada penyesalan, itu tidak boleh. Jadi karena itu sudah pilihan. Jadi kalaupun itu terjadi ya udah. Oh, ini memang resiko aku menjalani ini semua. Benar, gitu. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kita menjalankan hidup daripada kita sibuk mikirin saya kasta ini harus begini, saya pusing. No, tidak. Pusing. Kerjaan kita masih banyak. Masih ada hal-hal yang lebih positif yang harus kita pikirkan. Terus kita ngomongin itu lah yang lebih penting itu. Yang lebih penting terlantar. Tugas gitu. kita sebagai manusia itu kan masih banyak untuk membantu sesama yang lain. Jadi bukan hal-hal yang seperti itu aja. Gitu sih. Bukannya ngajarin yang enggak ya. Jadi kita sharing ya berdasarkan pengalaman juga gitu yang pernah kita. Kalau bisa mempertahankan itu alangkah baiknya gitu kan. Tapi kalau jika tidak itu, kalau saya bilang sih itu sudah menjadi sebuah nasib dan takdir. Hidup mati jodoh kan. Iya betul. Benar kan ya. Jadi itu juga, dan ini juga mungkin kalau kita ngomongin perempuan Bali gitu ya, kasus kekerasan juga itu banyak sekali tuh. Sangat banyak. Gimana itu mau menanggapi fenomena kalau saya pribadi, kita sebagai perempuan jangan izinkan orang lain untuk melakukan kekerasan pada kita. Itu intinya juga sama kita sendiri gitu loh. Kalau kita semakin kita tidak melawan, itu akan semakin diserang istilahnya. Jadi saya ada teman sahabat saya juga mengalami kekerasan gitu. Kita mau membantu dia, tetapi dianya nggak mau dibantu, kita nggak bisa ngomong apa. Benar. Makanya
bukan saran sih. Kalau buat saya untuk sesama perempuan, jangan izinkan orang lain untuk melakukan kekerasan pada kita, gitu aja. Itu kita kan udah dewasa ya. Mungkin kalau kita tidak bisa sendiri, kita bisa sharing sama orang, sama teman, tolongin aku dong, aku di ini gitu. Kita itu nggak usah takut. Iya, maksudnya kalau kita tidak lakukan sekarang bersama-sama istilahnya untuk melawan kekerasan itu nggak bisa, gitu loh. Jadi kitanya dulu sendiri yang punya rasa, aku nggak mau disakiti. Maksudnya dilakukan kekerasan seperti itu ya, secara fisik atau verbal atau apa gitu kan. Itu kitanya sendiri sih. Kalau kita mau, kita bisa kok gitu. Ya, sebenarnya perempuan Bali itu kuat. Kuat, ya. Seperti yang saya bilang tadi. Semua perempuan juga kuat. Dan pinter-pinter membentengi diri. Iya. Gitu. Sejauh mana kita membiarkan hal-hal itu masuk ke dalam hidup kita. Gitu. Itu perempuan dewasa ya. Kalau kayak kemarin juga ada, saya sendiri ngelihat lagi sama teman-teman recording kemarin, itu di bawah itu ada anak SD yang dilecehkan sama orang naik motor. Anaknya nangis, perempuan nih. Nah kalau kayak gitu kan dia masih kecil, jadi dia tidak bisa membela diri sendiri kan. Nah kita lah yang orang dewasanya melindungi dia dengan cara mungkin mencari pelakunya, memberikan hukuman yang setimpal kayak gitu. Jadi kita harus bekerja sama untuk untuk mengurangi terjadinya kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan terutama kayak gitu. Benar sih, apalagi orang tua itu adalah garda terdepan. Iya betul. Untuk anak-anaknya gitu kan. Gemes saya. Kita juga sering melihat gitu parenting sekarang tuh banyak yang bagus banget. Yang bagus yang maksudnya cocok untuk diterapkan dan diikutin juga. Untuk anak gitu, untuk zaman sekarang kan beda sama zaman saya dulu gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita takut ya sama orang tua. Kalau sekarang itu bukannya kita bikin agar anak takut, enggak, tapi membuat anak itu segan sama kita dan anak itu berani bercerita. Jadi kalau kita dulu kan takut, aduh nggak berani cerita atau apa. Jadi kalau sekarang tuh bagaimana kita memposisikan kita itu juga sebagai teman dan sebagai orang tua buat anak gitu. Jadi kita harus istilahnya selalu bisa menjadi orang-orang yang kuat yang juga tahu batasan dan aturan juga betul. Jadi itu sih Moge. Dan juga dewasa ini tuh saya kan main TikTok nih Mo. Banyak banget tuh saya ngelihat orang-orang curhat. Terkesannya TikTok. Terkesannya curhat mungkin ya kesannya gitu. Jadi dia nyebutin lah, saya umur sekian, terus pencapaian saya sekian, kemudian dan lain sebagainya. Dan situ yang nyeletuk kalau misalkan saya umur 20 tahun, saya buka bisnis saya boom gitu. Misalnya saya bisa beli mobil, beli rumah, ya it's okay, itu adalah sebuah pencapaian buat dia. Cuman hal positif yang dia share. Cuman terkadang ketika orang itu oversharing, menurut saya gitu, dia nge-share hal-hal yang memang tidak seharusnya di-share. Cuman tidak salah juga, mungkin dia secara psikologis perlu yang namanya dukungan juga. Mungkin orang sekitar tidak mendukung, dia mencarilah dukungan teman-teman di dunia maya, di dunia sosmednya dia gitu. Terkadang saya melihat banyak itu. Umur 21 tahun, kemudian udah punya anak 1, kemudian ada juga parahnya lagi divorce. Kan kita dilakukan kekerasan. Iya, sedih gitu. Banget. Iya. Banyak banget. Kadang banyak juga dia buat video-video TikTok tuh ngejelasin kronologinya dia. Kenapa bisa terjadi seperti itu dan pokoknya istilahnya sampai dia hari ini dari dunia kenapa. Dan saya ngeliat miris-miris ya. Betul. Kaum perempuan di Bali juga banyak gitu. Ternyata miris yang gak kita ketahui. Kalau Moge sendiri menanggapi fenomena itu kayak gimana tuh? Kalau saya pribadi ya, untuk sebisa mungkin sih kita, kalau bisa kita baik-baik untuk menggunakan sosmed, baik itu di Instagram, di TikTok ataupun di Facebook atau apa seperti itu. Karena banyak pro dan kontra untuk hal yang semacam itu. Kalau saya pribadi sih sebaiknya kita taruh di sosmed itu ya mungkin kayak pencapaian, hal positif yang kita bisa share ya kayak gitu. Mungkin maksudnya betul agar mendapatkan dukungan karena orang yang sekitar dia sendiri itu tidak mensupport. Nah, kalau boleh sih ya kita bisa share di sini kayak Badan Psikologi
misalkan apa gitu ya, badan psikologi atau enggak di sebuah universitas atau apa, mungkin membuat sebuah wadah kayak gitu. Wadah untuk para perempuan terutama yang lagi apa sih istilahnya ini kayak gini nih, galau ya, apa sih galau, iya sih galau, iya kan atau apa ya gitu lah galau jadi kayak mereka mungkin tidak bisa menghadapi apa yang mereka hadapi gitu, itu mungkin diberikan sebuah wadah agar mereka bisa curhatnya di sana gitu loh. Jadi itu lebih, menurut saya lebih deep ya, benar, lebih deep, lebih dan kena ya, iya lebih kena, dan mungkin penyembuhan untuk trauma mereka akan lebih dapet kayak gitu. Kalau menurut saya. Dan memang benar-benar dapat dukungan dari lingkungan yang memang baik begitu. Ketika mungkin mereka dipertemukan dengan orang yang senasib, berkumpul, bercerita, saling menyemangati, itu saling menguatkan, itu lebih deep kalau menurut saya. Karena kalau kita taruh di sosmed itu kan orang-orang tuh belum tentu suka ya sama kita ya. Kadang kan ngetik tangan yang ngetik apa dalam hatinya. Jadi mungkin di situ dia malah kayak menghujat kita atau apa. Mungkin ada yang memberi support tapi itu kan kayak yang bikin, kalau buat saya sih, jadi bikin kayak aduh gitu. Jadi lebih baik sih bijak-bijak mempergunakan sosmed kalau menurut saya gitu. Kalau mau nih sebagai aktivis perempuan Bali, ada nggak cita-cita dan keinginan Mbak Agung nih mungkin membentuk suatu perkumpulan untuk ya istilahnya perempuan-perempuan Bali yang memang lagi mengalami kegalauan hidup gitu. Gini, kita kan menjadi seorang manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Betul. Di luar ketidaksempurnaan saya sih punya cita-cita, pingin banget membuat sebuah wadah yang seperti tadi. Mungkin di dalamnya ada profesional juga, mungkin kayak seorang psikolog ya juga ya, yang yang mencintai sesama manusia, mencintai sesama perempuan gitu, yang memberi support. Jadi pingin banget punya sebuah wadah kayak gitu. Misalkan setiap hari apa nih kita kumpul, ada berapa orang kayak gitu. Di situ kita bisa sharing gitu. Kayak misalkan perempuan yang kayak tadi mungkin masih nikah muda, kemudian baru punya anak satu, anaknya masih kecil, dia divorce kayak gitu kan. Jadi di situ dia bisa sharing bagaimana orang lain yang mendengar agar tidak mengalami hal buruk yang mungkin dialami oleh si perempuan ini. Iya, mungkin kayak misalkan ada perempuan yang pernah sakit, seperti mama saya, mama kan pernah kena kanker. Jadi mama sembuh. Nah di situ kita bisa memberikan kesaksian bahwa kalau kita mau kita bisa gitu loh. Jadi hal positif yang kita bisa sharing di situ untuk membangun sebuah sebuah komunitas yang positif kayak gitu. Saya pingin banget sih, mungkin kalau ada yang berkenan ada tempat gitu kan, kita bisa sharing sesama perempuan benar, gitu. Apalagi di Bali sendiri itu, saya juga dulu pernah magang di salah satu kantor pengacara. Kemudian kebetulan itu khusus perempuan, kalau saya boleh sebut LBH Apik Bali. Mungkin pernah tahu ya. Nah di situ kan pengacaranya banyak perempuan dan khusus juga menangani masalah-masalah perempuan. Wow. Waktu saya di situ itu saya kaget-kaget juga. Iya. Pokoknya ada yang kan laporan masuk, dia minta kenapa ibu itu kenapa ya, misalnya namanya kita anak magang ya Mbak ya, kita tanya ini cerainya kenapa gini. Kalau yang paling banyak itu biasanya KDRT sama masalah ekonomi biasanya semua gitu. Jadi yang kalau ekonomi mungkin kita masih bisa bareng-bareng gitu ya. Itu sangat bisa tuh kalau masalah ekonomi ya. Kalau KDRT ini kan parah banget. Betul. Itu sih. Sama kemarin kan saya sempat di dunia teater. Jadi itu sutradaranya, penulisnya ada Beli Putu Archana yang sering mengangkat tulisan beliau tentang perempuan. Jadi kemarin kebetulan yang di Jakarta itu ada monolog Drupadi yang saya lakoni. Itu berbicara tentang perempuan juga. Seperti tahu kan Drupadi itu dia berkorban memiliki 5 suami kayak gitu ya. Ceritanya kan pasti sudah tahu yang di Mahabharata. Jadi bagaimana dia dilecehkan oleh seorang Duryodhana seperti itu. Nah di situ lewat karya itu juga kita bisa untuk memotivasi perempuan. Dan kebetulan waktu itu Ibu Bintang Puspayoga masih
menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Beliau menonton dan besoknya kami diundang ke rumah beliau, rumah jabatan beliau. Jadi di situ Ibu Bintang itu benar-benar, aduh kalau saya ketemu beliau, jadi sama-sama nangis gitu loh. Kamu tahu nggak, Ocha, bahwa banyak sekali kasus-kasus yang benar-benar jadi beliau bilang ini nih kementerian yang penuh dengan air mata, kata beliau. Jadi itu memang sangat banyak sekali ya, Lid, kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan itu banyak banget, bukan hanya di Bali, di luar, aduh banyak banget sebenarnya. Iya, makanya please jangan izinkan dirimu untuk dilakukan semena-mena gitu. Bener, dari kita dulu deh. Kita harus bisa kuat. Kita harus bisa kuat. Tunggu dulu ya gitu. Ini ada hukum yang bisa berbicara gitu. Iya benar. Nggak bisa. Apalagi juga kalau kita berbicara masa lalu gitu ya, bagaimana Raden Ajeng Kartini itu kan? Pahlawan perempuan. Percuma dong beliau berjuang untuk para perempuan kalau kita tidak bisa memperjuangkan melanjutkan perjuangan beliau. Benar, gitu. Benar sih. Kasian kan kita. Kasian kita sih. Iya, jadi sangat deep banget nih pembicaraan kita tentang perempuan Bali gitu. Jadi kena banget. Jadi kita sebagai perempuan Bali ya, kita juga selain kita memang melestarikan budaya, karena kan adat itu kental banget dengan kita di perempuan Bali. Ketika kita tidak bekerja ya ada gunjingan juga. Ketika kita bekerja ada juga. Jadi kayak berasa serba salah gitu. Ya, dan sayangnya yang mengguncingkan itu juga perempuan gitu loh. Jadi makanya saya bilang kan ada ajaran kita Tato Amasi kan ada, aku adalah kamu. Jadi coba deh kita sebelum kita ngomong, kita posisikan dulu diri kita sebagai dia. Ya lo, dia tuh kerja. Misalkan kayak kita ngayah di pura, dia nggak bisa datang kan? Iya benar. Karena si ibu ini bekerja juga di kantor gitu kan, nggak bisa tiap hari datang. Itu diomongin juga. Makanya coba posisikan kita di situ. Oh, dia kerja untuk keluarganya juga gitu. Kan nggak mungkin bisa datang ke sini. Oke deh, kita harus saling memahami dan memaklumi dan juga menghargai. Kita gitu. sesama perempuan. Iya, harusnya saling support, bukannya saling menggunjingkan. Gitu, benar. Gitu. Jadi kalau nggak mulai dari kita gitu ya siapa lagi? Nggak bisa. Kita juga sama halnya kayak Moge gitu. Mungkin Moge dengan kesibukannya tidak sempat sering mengayah dan lain sebagainya. Cuman Moge juga di sisi lain tetap melestarikan budaya Bali dengan cara yang berbeda. Iya betul. Jadi kita masing-masing tuh sudah punya peran di dalam hidup kita gitu loh. Saya pribadi juga sebenarnya sangat terinspirasi ya ketika saya juga buka channel YouTube-nya Moge tuh rajin juga berolahraga. Kemarin ada goes juga tuh. Iya. Kita tuh ada ini Women Cycling Community. Jadi WCC itu ada di seluruh Nusantara. Jadi yang di Bali itu kemarin saya dan teman saya ada Mbak Lara. Beliau itu juga sangat menginspirasi saya di dalam bidang olahraga juga, dan juga di dalam perempuan bagaimana bisa menjadi diri sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu kita membuat event 1000 kilo Bali pulih. Itu waktu itu ada waktu COVID kan. Jadi Bali itu kan chaos banget ya, karena pariwisata kita hancur banget pada saat itu. Jadi kita bikin event itu bagaimana agar kita bisa membangkitkan sport pariwisata olahraga gitu. Jadi setiap kita bersepeda dari Jakarta sampai Bali. Jadi di Jakarta kita campaign Bali itu seperti ini. Kalau kamu mau berolahraga kayak sepeda atau apa, rutenya bisa ke sini loh, keliling Pulau Bali segala macam, ada banyak keindahan. Itu kita share di situ gitu. Jadi olahraganya dapat, promo untuk pariwisatanya juga dapat kayak gitu. Waktu itu banyak hal yang bisa kita nikmati sesungguhnya ketika kita menjadi perempuan Bali, tidak hanya berkutat dengan kewajiban-kewajiban yang memang secara istilahnya di masyarakat ngayah dan lain sebagainya. Nggak hanya kita berhenti di situ. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Mengeksplor Bali itu tidak hanya dengan ngayah dan yang penting pokoknya di rumah beres dulu kewajibannya. Jadi kita bisa sharing ke
ke yang lain gitu. Betul. Hal positif yang lain gitu. Oke, Moge, untuk closing nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang ingin Moge sampaikan kepada perempuan-perempuan Bali baik generasi muda atau mungkin yang sebaya Moge? Oke, buat teman-teman semeton saya perempuan Bali, tetaplah menjadi perempuan Bali yang kuat, tetaplah selalu menjaga budaya dan etika terbaik dari dirimu. Salam perempuan Bali. Asik. Oke, Moge, terima kasih karena terima kasih sudah, juga loh. Sudah mau sharing-sharing yang mendalam tentang perempuan Bali. Mungkin di next session kita bisa undang Ibu Bintang Puspa Yoga. Aduh, nanti kita bisa berbicara bertiga di sini. Beliau pasti sangat banyak hal yang kita dapat dari beliau. Benar, pasti. Jadi kita bisa sharing bertiga nih dengan Ibu. Rasanya itu pasti Ibu memiliki banyak pengalaman ya ketika menjabat kemarin dan juga di lingkungan sekitar pasti. Dan kita bangga banget punya perempuan Bali yang seperti beliau. Kita sangat bangga memiliki perempuan-perempuan Bali yang memang cinta budaya Bali dan peduli dengan sesama perempuan Bali. Baik, Sobat Go Bali, demikian yang bisa kita sharing-sharing hari ini. Saya Galit dan Moge Ocha yang sudah hadir di sini. Kami pamit undur diri. Santi.